Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan petang hari ini saya Bapak Ibu sekalian bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di posisi 10 hari terakhir. Tepatnya hari ini kita berpuasa 26. Betul ya? 26. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mohon izin membacakan sebuah kitab. Kitabnya namanya saya bacakan dulu, ya. Nurul Imani wa Dzulumatun Nifaqi fi Dawil Kitabi was Sunnati. Hormat mawon niku jenenge bukune. Nah, terus hari ini kita akan berbicara tentang masalah iman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki yang namanya cahaya iman yang dimasukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan suatu amalan dalam bentuk perbuatan. Nah, itu. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, maka sebenarnya di situ ada 4 hal. Yang pertama adalah qaulul qalbi. Hatinya itu membenarkan informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya adalah meyakini, terus kemudian membenarkannya. Itu pekerjaan hati, ya. Sementara yang kedua adalah qaulul lisan, jadi ungkapan dalam bentuk lisan, di mana seseorang mengucapkan ya 2 kalimat syahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini adalah suatu keniscayaan. Yang ketiga adalah amalul qalbi, perbuatan hati. Kalau tadi adalah ungkapan hati, ini sekarang perbuatan hati. Yang diwujudkan dalam apa? 1, diwujudkan dalam niat. Yang kedua, diwujudkan dalam keikhlasan. Yang ketiga, diwujudkan dalam cinta. Yang keempat adalah ketundukan. Yang kelima adalah menerima apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Nah, ini yang ketiga. Sementara yang keempat adalah amalul lisani wal jawarih. Perbuatan lisan sekaligus anggota badan. Jadi yang namanya perbuatan lisan ini bisa kita lihat kalau kemudian kita ini membaca Al-Quran. Terus kita membaca zikir. Zikir apa saja? Mau tasbih, tahmid, tahlil, dan seterusnya. Ataupun juga doa. Lagi istighfar dan lain sebagainya. Lah sementara amal yang dalam wujud perbuatannya anggota badan kita, misalkan kita ini berdiri, tapi berdirinya bukan untuk macam-macam, tapi dalam rangka untuk sholat. Nanti ada ruku, ada sujud, terus kemudian kaki ini digunakan untuk melangkah kepada apa saja yang diridhoi oleh Allah, ya, menjalankan ibadah haji, jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar, wah banyak sekali. Ini semua adalah termasuk daripada cabang iman. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi itu pembagiannya, ya, pembagian. Nah sekarang yang namanya iman ini mengalami
naik satu ketika, tapi di kesempatan yang lain juga bisa turun. Kok bisa Bapak Ibu sekalian? Ya bisa. Kalau turunnya saya sampaikan terlebih dahulu, kalau iman ini turun biasanya ya seringkali terjadi pada saat orang jatuh. Dan jatuhnya ini pada kotoran. Maksudnya kotoran bagaimana? Maksiat. Jadi orang kalau kemudian maksiat berarti imannya jatuh. Nah ini. Lah sekarang mari kita bahas terkait dengan bagaimana upaya kita supaya iman ini ya bisa melekat, bisa menaik dan terus-menerus bertambah. Ya itu juga harus diupayakan. Yang pertama adalah kita mengenal asma Allah yang baik yang terangkum di dalam Al-Asmaul Husna. Jadi kalau kita menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu, ya itu bagus. Dan itu nggak cukup hafal saja, ya bisa tahu artinya, tahu juga maksudnya bagaimana. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu lihat Al-Quran setelah covernya itu biasanya Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul aziz dan seterusnya sampai selesai. Ya kan? Tapi ada juga kemudian yang suka dengan syair yang dibikin oleh orang Semarang. Yang bunyinya begini kurang lebihnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku. Nah itu dan seterusnya. Sama itu juga menghafalkan Asmaul Husna. Nah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengan itu semua. Jadi penting Bapak Ibu sekalian kita berdoa dengan Al-Asmaul Husna, lebih-lebih mengetahui arti dan maknanya. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya iman kita meningkat dan terus bertambah? Yang kedua adalah kita merenungkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah diturunkan full 30 juz, full 114 surat. Jadi ayat mana saja yang kita buka dari Al-Quran itu kita tunjuk satu saja. Syukur kalau di sini ada Quran terjemah, maka ya langsung dilihat terjemahnya. Terus kemudian dipikirin ini maksudnya Allah ya apa ini. Makanya mestinya masjid ini kita sempat terhenti yaitu kajian tafsir. Entah kita nunggu malaikat supaya dobrak diri kita supaya mangkat kajian tafsir. Nah ini entahlah wallahu a'lam. Tapi harus ada kemauan. Kalau enggak ya selesai gitu. Saya setiap Kamis berada di Masjid Al-Furqan Burian. Nah di Masjid Al-Fusqa kapan? Tunggu tanggal mainnya, tunggu di jadwal atau nunggu dipanggil monggo. Itu soal waktu saja. Sebelum semakin hari kita semakin sibuk dengan kegiatan kita. Yang ketiga, supaya iman kita terus naik dan bertambah, kita mengetahui hadis Nabi. Pokoknya ketemu hadis Nabi mana saja, asalkan itu sahih, pegang. Contoh misalkan yang paling umum dan sering kita temukan adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Neng nak menang terus ya gak rampung-rampung masalahnya.
Yang keempat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, supaya iman kita ini terus meningkat dan bertambah, kita mesti mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui kalau beliau ini akhlaknya luar biasa, ya tak? Kita mesti mengenal beliau bahwa sifat-sifatnya itu adalah utama. Sampai kemudian Al-Quran itu menyebutkan, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam kepribadian yang utama, yang luhur, yang mulia. Nomor berapa tadi Bapak Ibu? Keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah kita tafakur alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan itu ya penting, tapi bukan dalam rangka menghabiskan uang. Ya boleh juga, tetapi bahwa jalan-jalan itu mesti dimaknai. Orang haji dahulu naik kapal selama sekian bulan. Ya, saudara kita pulang dari Irian Jaya naik kapal berapa hari, Pak? Jenengan Papua? NTT berapa hari naik kapal? 3 hari. Subhanallah. Di kapal mosok nglamun terus ya mboten, betapa nyawang dhuwur iki langit iki watese ndondi, ya ta. Lah iki nek nyebur ndok kene terus ceritane piye dan seterusnya. Ana meneh sing wong desa kita dolan ning kutha, iki kok ana bangunan semono dhuwure piye carane gawe. Lah sing wong kutha mlaku ning desa, lah iya wong biji-bijian diuncalne kok terus iso tukul piye ngono kuwi. Dan seterusnya. Ya kan? Kita bertadabbur merenung semesta ini. Sampai ada buku judulnya Ayat-ayat Semesta. Nah, itu perlu dibaca. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, memperbanyak zikir kepada Allah di setiap waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berzikir, zikir ini penting. Doa itu juga ibadah. Lah zikir ini Bapak Ibu sekalian bisa menguatkan pohon keimanan yang ada dan tumbuh di dalam diri kita. Zikir itu berarti ngasih makan hati kita. Zikir itu berarti menguatkan keimanan kita. Ya kan? Jadi kalau ada seorang hamba yang kemudian menyebut asma Allah, tasbih, istighfar dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah menjadikan dirinya semakin kuat akan keimanannya. Lah Bapak Ibu sekalian, zikir ini bisa diwujudkan dalam bentuk lisan, suaranya terdengar. Ada bahkan yang kemudian zikirnya kolosal, nyata nek gak ning alun-alun, nyata moh, tapi yang ngentekne duit beru. Nah, itu, tapi di situ kadangkala muncul yang namanya riya alias pamer. Delok to, iki lho jamaahku gawe pengajian do alun-alun. Ya, pamer karo kancane. Padahal kita berzikir secara pribadi terbuka dan gak perlu orang lain tahu. Wong soalnya zikir itu hubungan diri kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu dalam bentuk lisan seperti itu tadi, zikir dalam hati. Mengucap apa saja tapi hanya di dalam hati. Perbuatan kita juga bisa. Terus kemudian keadaan kita juga bisa diarahkan kepada mengingat Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang hamba yang beriman, yang kemudian sering berzikir, sebenarnya zikir itu merupakan bagian daripada hidupnya. Yang ketujuh, untuk meningkatkan keimanan kita mengetahui akan kebaikan Islam. Jadi Islam ini kita mesti ketahui, mesti kita pelajari. Oh, ternyata akidah Islam ini adalah sebaik-baik akidah dan yang paling benar, paling bermanfaat. Akhlak Islam itu adalah akhlak yang paling baik, yang paling utama.
amal perbuatannya, hukum-hukumnya semua penuh dengan kebaikan dan keadilan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedelapan, supaya iman kita terus bertambah, yang kita lakukan adalah kita berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk berlaku baik terhadap makhluk, terhadap ciptaan Allah, juga kita bersikap baik dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau yang terhadap makhluk Bapak Ibu sekalian, ya kita punya gereh diuncalnya ndok gone kucing, ya ta, punya tanaman gak dimben ke garing, ya ta. Lah yang dalam ibadah ini bagaimana? Ya kita berdoa kepada Allah. Salah satu doanya adalah kita minta supaya ibadah kita dijadikan baik. Allahumma ahsin aqibatana. Kita juga minta supaya di dalam beribadah itu kita bisa maksimal dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Yang kesembilan, kita memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifatnya orang-orang yang beriman. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka di dalam Quran suratnya, surat Al-Mu'minun. Di situ dikatakan ayat 1, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sungguh beruntung siapa orang-orang yang beriman. Lah cirinya bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang mana sholatnya mereka ini khusyuk, tidak toleh kiri toleh kanan. Terus kemudian hadir hatinya ketika sholat, Allahu Akbar, yang dilihat tempat sujudnya, tidak pikir macam-macam, konsentrasi hanya kepada Allah. Pengajiannya madem nanggone Gusti Allah deh. Gitu. Lah orang mukmin itu yang mengeluarkan zakat. Lah orang mukmin itu juga meninggalkan perkara-perkara yang sama sekali tidak ada kebaikan. Ngomong ngalor ngidul gak jelas, tinggalkan. Makanya Kanjeng Nabi nanti dawuh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang ke-10, supaya iman kita ini bertambah, kita juga mesti berdakwah kepada Allah, berdakwah, mendakwahkan agamanya. Loh Pak, saya ini gak iso ngaji nih Pak. Amalkan saja surat Al-Asr. Di sana di dalam surat Al-Asr itu disebutkan ya semua manusia merugi, ada pengecualian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haqi, dan mau saling berwasiat, saling menasihati pada kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dakwah itu bisa bermacam-macam. Kita keluar rumah menutup aurat, itu juga bagian dari berdakwah. Itu bagian dari menunjukkan kalau kita Muslim. Yang ke-11 Bapak Ibu sekalian, kita menjauhi perkara-perkara yang berhubungan dengan kekufuran, menjauhi perkara-perkara yang berhubungan dengan kemunafikan, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Lah ini semua harus dijauhi Bapak Ibu sekalian. Lah bentuknya kayak apa? Nah, mari kita lihat satu persatu. Nyata
Nanti kalau kita bicara tentang kekufuran yang paling kecil Bapak Ibu sekalian, dikasih nikmat kok mung semene begitu. Padahal mestinya kita menerima nikmat itu besar atau kecil, kita mesti mengucapkan alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah ini ya bentuk syukur ini Bapak Ibu sekalian. Lawan dari kufur. Ya. Lagi Bapak Ibu sekalian, kemunafikan, bagaimana cara menghindarinya? Lah kemunafikan itu orang kalau kemudian berkata dia bohong, itu munafik. Lah berarti kalau kita ngomong ya mesti jujur. Loh Pak, wong kono kae nek ngomong ngene lho Pak, jujur iku hancur. Salah itu. Justru yang kemudian tidak jujur itulah yang bakal hancur. Mengapa demikian? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi yang demikian ini Bapak Ibu sekalian butuh yang namanya perjuangan. Dinti nek perkara apik ya ana perjuangan. Ya nek perkara elek ora usah berjuang gampang. Makanya nek memperjuangkan kebenaran niku ngeten unine tenggene ungkapan Arab niku. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit rasanya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini zaman akhir Bapak Ibu sekalian ya yang enggak benar diulang-ulang akhirnya orang menganggap benar. Lah itu berarti musibah. Kefasikan bentuknya apa? Enggak mau taat, enggak mau taat itu fasik. Terus kemaksiatan, ya melawan Allah itu juga bentuk dari kemaksiatan. Melanggar yang dilarang itu juga kemaksiatan. Maka Bapak Ibu sekalian untuk menolak perkara-perkara yang sedemikian ini kita mesti potong yang namanya kemaksiatan. Ya kan? Kalau kemudian ternyata juga terjadi pada kita mesti bertobat dan taubatnya adalah taubatan nasuhan. Kita mesti menjaga anggota badan kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan sampai perkara yang syubhat pun kita mesti jauhi. Lah perkara yang haram bagaimana? Loh mata ini kalau mau melihat yang haram ya gampang. Tapi kalau kita bisa menundukkan mata kita, lah itulah berarti kita dalam ketaatan. Yang ke-12, supaya iman kita ini menguat, meningkat, maka kita mesti mendekatkan diri kepada Allah. Carane pripun? Kita ini setelah beribadah yang fardu-fardu, yang wajib-wajib itu, kita mesti terpanggil sadar untuk melakukan yang sunnah. Kayak iso qobliyah ya ba'diyah. Neng aja ba'diyah subuh. Subuh itu enggak ada ba'diyah, adanya qobliyah. Ya gitu. Pak, aku ya ora katae Pak. Ba'diyah tapi ba'diyah subuh lah ini gak bener. Mending nanti rada awan sithik bisa dipakai untuk sholat duha 2 rakaat. Nggih. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, yang ke-13 adalah kita ini ya berkholwah menyendiri, tapi menyendirinya spesial oleh sebab apa? Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Di sepertiga malam. Dengan begitu kita bisa bermunajat, bisa membaca Al-Qur'an, gitu. Lah membaca Al-Qur'an niku Qur'ane dipun dawuhake ngeten. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niki wau seksi dokumentasi ini mboten enten. Wah, ya gak terkenal tuh nek ora didokumentasikan. Wis mboten napa-napa. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi apa? Di sepertiga malam kita baca Quran ya toh. Ternyata janjinya Allah di situ, di dalam ayat itu kita disuruh melakukan nafilah yang sunat berupa sholat tahajud. Kata Allah kalau mau melakukan nanti derajatnya diangkat. Begitu. Terus kemudian kita ngapain lagi? Ya toh, terkait dengan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah menyendiri dengan Allah ini bagaimana? Ya, kita ini kalau mau melakukan suatu ibadah hendaknya kita menunjukkan adab sopan santun kita. Napa Mas? Iki wis tak rekam Mas. Ora apa-apa ndak dijepret ya di pengumuman. Ya, nek ana pengajian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan ibadah-ibadah di sepertiga malam yang itu khusus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri nggih, waktu special time, waktu khusus dengan Allah ya ta. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian kita pungkasi dengan istighfar, kita pungkasi dengan taubat. Yang ke-14 Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita bertambah dan meningkat, kita mesti sering rajin bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Kita sering bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kita juga sering bergaul dengan para ulama. Jadi dengan begitu Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan pencerahan. Ya, pada saat kita nggak jelas bisa mendapat penjelasan.